Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 8, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu tupoksi saya rekam medis. Apa itu isu? Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Ada beberapa tahapan analisis isu. Yang pertama adalah identifikasi beberapa isu atau masalah yang sering kita temukan di tempat kerja kita. Tahapan yang kedua, menemukan isu prioritas menggunakan APKL atau USG. Tahapan yang ketiga, analisis masalah menggunakan fishbone. Pada metode ini, nanti kita akan mendapatkan penyebab-penyebab serta akar dari masalah itu sendiri. Tahapan yang keempat, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Dan tahapan yang terakhir yaitu menyusun alternatif pemecahan masalah. Tahapan yang pertama adalah identifikasi isu. Berikut adalah beberapa isu atau masalah yang saya temui selama saya bekerja sebagai rekam medis, khususnya di puskesmas. Yang pertama, kurangnya rak penyimpanan rekam medis pada ruang rekam medis di puskesmas. Yang kedua, belum adanya penggunaan tracer pada rekam medis di puskesmas. Yang ketiga, banyaknya pasien yang tidak membawa identitas berobat. Dari beberapa isu masalah tersebut, siapa yang akan menjadi isu prioritas dengan menggunakan metode APKL? Jadi, apa itu metode APKL? Metode APKL itu sendiri terdiri dari A. Aktual, P. Problematik, K. Kekalayakan, L. Layak. Aktual adalah isu tersebut sedang terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kekalayakan yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak isu tersebut masuk akal untuk dicarikan solusinya. Berikut adalah tampilan dari tabel metode APKL, di mana dengan nilai 1 berarti sangat kecil, 2 kecil, nilai 3 sedang, nilai 4 besar, dan nilai 5 sangat besar. Berdasarkan dari tabel di atas, maka didapatkan masalah dengan peringkat pertama yaitu masalah nomor 2, yaitu belum adanya penggunaan tracer pada rekam medis di puskesmas. Setelah kita menemukan isu prioritas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan fishbone, di mana di sini untuk penyebab manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan petugas mengenai penggunaan tracer, dari lingkungan sosial, yaitu kurangnya dukungan untuk melakukan penggunaan tracer, material, fasilitas komputer yang masih terbatas, dan metode prosedur kerja yang kurang optimal. Dari penyebab-penyebab tersebut diakibatkan belum adanya penggunaan tracer pada rekam medis. Setelah kita menemukan penyebab-penyebab dari isu prioritas tersebut menggunakan fishbone, selanjutnya adalah kita harus menganalisis dengan menggunakan metode SWOT untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. Pertama ada strength, yaitu kekuatan yang kita miliki, dari kebijakan langsung dari kepala puskesmas terkait masalah yang ada, dan motivasi yang kuat terkait pelayanan yang optimal. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan yang kita miliki. Pertama, belum memiliki tracer. Yang kedua, kurangnya pengetahuan petugas tentang penggunaan tracer. Opportunities, peluang yang kita miliki, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas. Threat, itu tantangan atau ancaman yang akan kita hadapi.
Yang itu pertama, memperlambat waktu pelayanan pasien, dan yang kedua, terjadinya misspell atau kesalahan penempatan rekam medis. Berdasarkan analisis tersebut, maka kita akan dapatkan alternatif pemecahan masalahnya, yaitu melakukan pembuatan tracer dan mengoptimalkan penggunaan tracer tersebut. Tahapannya, pertama, pembuatan tracer, kedua, koordinasi penggunaan tracer kepada petugas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas. Dan hasilnya, yang pertama, mempercepat waktu pelayanan pasien, yang kedua, tidak adanya kejadian misfile atau kesalahan penempatan rekam medis, dan pihak yang terkait yaitu petugas pelayanan atau rekam medis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.